pause dulu videonya, screen record, rekam perkataan gue, sebarin di TikTok, di YouTube Shorts, di Instagram atau apapun itulah. Yang dimana gue sadar sepenuhnya, lu pada nggak usah tulis di kolom komentar lagi kalau misalnya, bang lu percuma bang ngomong kayak begini-begini, nggak ada pengaruhnya. Iya, saya sadar omongan gue setelah ini juga nggak bakal ada pengaruhnya. Mau gue ngomong sampai berbusa kayak apapun, mau gue Raffi Ahmad sekalipun yang punya jutaan pengikut sekalipun, gue yakin juga percuma buat nasehatin netizen Indo yang terlalu bebal menurut gue. Jadi gini, gue kemarin datang ke bioskop buat nonton film yang satu ini, dan kalau kalian udah follow Instagram ngelantur_IDN, gue selalu story biasanya kalau pengen nonton di bioskop. Dan gue udah ngomong tuh di IG gue kalau misalnya gue mulai resah karena sebelum gue masuk ke pintu bioskop aja udah banyak banget emak-emak yang bawa anak kecil. Ini bukan anak kecil yang SMP lagi, ini balita bos, masalahnya dibawa buat nonton kayak beginian gitu. Oke. Kalau misalnya emang lu nggak tahu ini film di atas 17 plus gitu ya, anggap aja lu nggak tahu, lu bisa lihat lah di poster. Ini jelas-jelas poster terpampang di depan pintu bioskop bos. Ada 2 kepala manusia diletakkan di atas piring makanan dan penuh darah. Lu masih bawa anak lu nonton kayak beginian gitu. Gua tahu lagi-lagi, ya udah dari zaman kapan bang? Lu ketinggalan zaman bang. Udah dari zaman kapan? Emang orang tua di Indonesia plus 62 emang kayak begini. Gua tahu, tapi ini adalah puncak titik keresahan gua di mana ini posternya tuh udah segor ini gitu loh. Udah sebrutal ini. Ini levelnya beda. Kalau misalnya kayak film, bahkan Vina, gue gak tahu Vina 17 plus atau enggak, tapi ya gue rasa itu harusnya gak layak untuk ditonton sama anak kecil. Tapi ya oke lah gitu ya, kalau Vina lu mau anak kecil ya, meskipun gue juga udah resah juga gitu, gak setuju banget gue. Atau misalnya kayak Deadpool, ya Deadpool masih lebih mending lagi lah. Itu kan vibesnya masih komedi, meskipun palanya penggal lah, tangan penggal, darah kemana-mana. Ya udahlah komedi gitu, meskipun gue juga gak setuju, lagi-lagi gue gak setuju ya. Tapi ini film menurut gue udah beda kasta. Lu kalau nonton filmnya tadi, gue tuh bener-bener beberapa kali hampir tutup mata gitu ya, karena penyiksaan demi penyiksaan itu dilakukan di sepanjang film, dan itu untuk anak kecil. Karakter utamanya kan si Kumala ini kan anak kecil. Makaila Rose, gue juga udah pernah ngobrol-ngobrol sama dia di podcast gitu ya. Dia anak kecil disiksa, dicambukin, disalib lah, terus diseret-seret lah, dipasung lah. Lu bawa anak lu yang masih balita nonton kayak begituan, kayak gue nggak habis pikir ya. Gue tahu ini bukan 100% kesalahan dari orang tua ya. Ini kesalahan dari bioskop juga ada gitu. Nggak ketat gitu bioskop. Gue lihat belakangan tuh kayak mbak-mbak lihat anak kecil, ya udah dimasukin aja, nggak dicek dulu gitu KTP apa, ditahan kayak. Makanya untuk para bioskop, please lah, mau CGV, XX1, Cinepolis atau bioskop apapun itu, tolong diperketat lagi gitu ya. Udah tahu lah netizen kita kayak begini. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui nonton skip belum. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian Dimoti Video lo. Kita masuk di segmen review. Jujur aja, awalnya gue seneng ketika film ini muncul karena ada sedikit pembaharuan terhadap genre horor di Indonesia. Dengan ngebawa kisah yang seolah-olah seperti cerita rakyat atau urban legend dari Semarang yang diceritakan turun-temurun dari nenek moyang. Menurut gue itu akan menjadi selalu menarik gitu. Gue selalu bilang, folklore kita banyak. Dan gue gak pernah tahu cerita ini, jadi ya gue kira ini bakal jadi folklore dari Semarang gitu ya, urban legendnya mereka. Gue pikir seperti itu. Tapi ternyata setelah gue cek lagi, bang, setelah dari Twitter lagi bos. Ya, thread viral lagi bus. Beberapa kali gue bahas film horor thread viral di tahun ini anjing ya. Kali ini dari akun Bang Bets. Tapi ya udahlah ya namanya juga udah beli tiket gitu. Kita lupakan sejenak dulu masalah dengan kisah nyata thread viral yang udah berkali-kali gue omelin di film-film horor lokal sebelumnya. Tapi ya at least ya film ini membawa nuansa yang sedikit berbeda. Ada pembaharuan gitu ya, dimana film ini seolah-olah itu kayak pengen berbicara mengenai kearifan lokal gitu dari Semarang ya, cerita rakyat, mitos gitu, itu kan menarik. Dan bahkan dari opening filmnya aja kita akan diperlihatkan ada satu bocah yang jadi korban dan semua warga jadi nyariin bocah tersebut. Dan pokoknya ketika bocah tersebut ditemukan mati ya, ada satu orang tiba-tiba kayak antah berantah datang dengan gagahnya bak pahlawan kesiangan. Dia ngomong 30 tahun yang lalu, anjay. Malah kedongeng, Pak. Tapi ya nggak apa-apa, itu menarik sih karena
dari vibes-nya pun kan cerita rakyat. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang tiba-tiba datang terus tiba-tiba ngedongeng bahkan sampai akhir film pun, ya ternyata semua film yang kita tonton adalah dongeng dari orang tersebut yang tiba-tiba muncul di awal film gitu. Yang dimana kalau misalnya opening film seperti ini dibawakan di film-film horror lain, gue bakal cringe mampus dan gue bakal sampah-sampahin filmnya udah pasti tuh. Udah pasti gue kritik abis-abisan karena kayak apa banget gitu ya. Tapi karena memang secara vibes ini cerita rakyat, jadi gue nggak masalah sama sekali ya. Dongeng it's a part of cerita rakyat kan. Selama ada prinsip unity dalam sebuah film. Unity maksudnya apa bang? Jadi ada satu kesatuan dari semua elemen-elemen dalam filmnya. Ini sama aja kayak hal-hal seni lainnya, mau dari musik kayak desain. Gue kan anak DKV ya, jadi gue pelajari namanya prinsip unity. Jadi sama dalam film tuh harus ada unity di mana elemen-elemen dalam film tuh harus menunjang ke satu tema, satu topik yang sama gitu. Kalau di film ini ya namanya cerita rakyat, dari actingnya, logatnya, dari production, kostum-kostumnya, musiknya gitu. Vibesnya tuh memang sangat-sangat cerita rakyat. Jadi ketika ada satu orang yang tiba-tiba ngedongeng di awal ya namanya juga cerita rakyat, jadi gue gak ada masalah. Tapi yang justru jadi masalah buat gue bukan masalah temanya yang mengenai cerita rakyat ini, tapi masalah genrenya, subgenre dari horornya. Oke, horor kan ya genre utamanya, tapi dalam film pasti ada subgenrenya. Nah, ketika kalian nonton film ini, jangan berpikir kalau ini film horor yang arahnya lebih ke creepy, yang mungkin bisa bikin kalian takut di sepanjang nonton filmnya, suspenseful, enggak. Menurut gue ini film yang lebih ke arah slasher, horor yang menggunakan pendekatan yang gore, brutal, banyak actionnya, dan lebih ke arah grande gitu horornya. Nah, itu ditekankan lewat scoring musiknya yang dari sepanjang awal film aja itu udah grande gitu scoringnya. Jadi dari awal film, nanti kalian lihat ada bocah-bocah lagi main bola di kebun jagung gitulah. Dan itu suasana lagi sore hari menjelang maghrib. Tapi ketika mereka lagi main bola, itu scoring yang mengiringi suasana filmnya itu adalah scoring yang udah grande gitu. Belum apa-apa udah yang kayak horor banget, yang kayak weng, weng, begitu terus, kenceng banget gitu. Nah, itu gue sangat-sangat menyayangkan karena dari awal tuh grafiknya udah di atas. Seharusnya kalau ketika kita pengen bikin film horor yang menyeramkan, harus kita mulai dari bawah dulu. Selalu itu, kalau kalian perhatiin, semua film horor yang menyeramkan itu biasanya opening scene selalu dimulai dengan creepy, dengan suasana yang tenang sekali, yang membuat kita nggak tahu ini kita akan memasuki dunia seperti apa di film ini gitu. Nah, sedangkan di film ini udah jelas itu horor banget vibes-nya dari awal. Dan ketika kemunculan pertama Sumala ya, karakter setan utama lah anggapannya di film ini, itu jujur sebenarnya creepy mampus. Ya dari prostetiknya, nanti gue pengen bahas masalah prostetik, itu gila banget, itu keren. Itu gue lumayan takut sebenarnya ngelihat dari looks-nya, dari segi visual. Tapi sangat disayangkan ketika aspek visual itu nggak didukung sama aspek suara yang menurut gue cocok gitu. Dimana suaranya itu terlalu horor yang grande. Gue nggak bisa merasakan ketakutan, gue malah jadi kayak capek gitu. Dari awal filmnya kayak, ya ini mah kayak jadi vibesnya monster, ngerti gak sih? Kayak lu misalnya nonton film A Quiet Place, Predator, atau misalnya franchise Alien. Ya film-film itu kan film horor ya, tapi subgenre itu ya lebih ke arah yang monster gitu. Jadi pendekatan horornya bukan yang creepy, yang tenang, tapi yang memang grande, mengenai monster gitu, kejar-kejaran, adrenalin rush namanya itu ya dalam film gitu ya. Nah, tapi kalau film ini ya oke, kalau memang lu mau pakai konsep horor yang grande, nggak masalah. Tapi jangan dari awal film juga. Dari awal film tuh menurutku itu potensi creepy sekali. Lu bayangin di kebun malam-malam, terus tiba-tiba muncul kayak kepalanya si Sumala. Itu kan seram banget kalau nggak pakai musik. Sumpah, lu bayangin kalau misalnya hening gitu ya tanpa musik, Ben, gue bisa, jantung gue bisa mau copot itu nonton filmnya harusnya. Ya kalau dari segi ceritanya ya sangat-sangat sederhana lah. Ya ini kan tipikal cerita rakyat ya. Sepasang suami istri yang gak bisa punya anak, makanya istrinya nekat untuk bersekutu dengan iblis gitu ya. Terus habis itu ada perjanjiannya. Si istri ini yang namanya Sulastri ini harus punya 2 anak kembar. Yang satu dinamain Sumala, yang satu dinamain Kumala. Nah, si Kumala ini dari ras manusia, cantik, baik hati. Sedangkan Sumala ini adalah ras iblis. Dan sepasang suami istri ini harus merawat kedua anak ini dengan baik sampai mereka berumur 10 tahun. Sampai nanti kalau udah umur 10, si anak yang bernama Sumala yang keturunan iblis ini ya diambil sama pemiliknya, yaitu si iblis itu sendiri.
harusnya seperti itu. Dan ya namanya juga film horor, ya yang dilakukan adalah yang sebaliknya, dimana si Sujiman sama Sulastri sebagai orang tua dari Sumala dan Kumala ini tidak merawat anaknya dengan baik, sehingga akan ada sebuah hal yang buruk yang terjadi kepada si suami istri tersebut karena nggak ngejaga anaknya dengan baik. Ya ceritanya cuman kayak begitu, nggak ada hal yang spesial dari bagian plot ceritanya ya. Cuman untungnya di bagian paruh pertama awal cerita, menurut gue bisa menikmati itu. Ya gue berasa kayak balik lagi jadi anak kecil terus didongengin mengenai cerita horor aja. Rasanya tuh seperti itu. Dan yang gue suka adalah konteks-konteksnya tuh cukup dalam gitu. Ada pendalaman karakternya. Kayak misalnya, kenapa Sulastri itu nekat untuk melakukan perjanjian setan gitu ya. Kenapa dia ngebet banget punya anak, itu kan dikasih tahu lewat dialog dia dengan Sujiman, suaminya dia. Dimana ya si Sujiman ini bener-bener ngancem si istrinya ini, kalau misalnya lu nggak punya anak ya gue nikah lagi. Ya menurut gue konteks dari kemarahan berantemnya suami istri aja udah menimbulkan konteks tersendiri kenapa dia nekat untuk melakukan perjanjian setan seperti itu. Dan Sujimannya pun jelas gitu kenapa dia memang mau punya anak banget sampai ngancem istrinya, karena memang ada satu dialog yang cukup panjang. Si Sujiman ngobrol-ngobrol sama pamannya dia mengenai perebutan lahan gitu. Menurut gue itu konteks yang sangat menarik yang menjelaskan situasi yang ada di desa tersebut gitu. Dan itu adalah konteks di mana nanti horornya baru dimasukin di bagian kedua filmnya. Apalagi yang gue suka di sini secara visual tuh enak-enak aja ya, memanjakan mata. Dan gue cukup kaget mengingat sutradaranya adalah Rizal Mantovani, Pak. Yang dimana ya dua filmnya di tahun ini itu udah gue bully abis-abisan tuh, Pusaka sama Jurnal Risa yang paling mampus. Itu udah bukan sampah lagi, busuk itu buat gue. Nah ada juga Kereta Berdarah yang juga banyak orang juga bilang sampah. Jadi kayak menurut gue ini adalah satu-satunya film Rizal Mantovani yang paling oke. Bukan dalam artian film ini jadi bagus, juga enggak juga sih. Tapi ya at least mendingan karena film-film lainnya sampah mampus. Ya tapi kali ini gue harus mengakui ya, luar biasa Bang Rizal Mantovani ketika mengeksekusi film ini secara visual tuh cakep. Ya gue jujur aja nih, secara production itu yang paling mantep sih. Gue suka banget. Dari pertunjukan wayang kulit yang cuman bisa kayaknya berapa detik dong, nggak nyampe 10 detik atau berapa detik dah pokoknya, bentar doang, tapi itu shotnya niat banget gitu. Dipakein wide angle lagi, dikeset dari ujung ke ujung, masyarakatnya kayak gimana gitu, dari kursinya diperhatikan, wayang kulitnya diperhatikan, musiknya diperhatikan, kostum-kostumnya diperhatikan. Bahkan ada satu ritual adat juga kayak upacara adat ketika si Sulastri udah hamil terus kayak dimandiin gitu ya. Menurut gua bunga-bunganya gitu, secara visual color gradingnya tuh nyaman sekali di mata. Dan secara lighting pun ini yang gue juga suka banget, kayak diperhatikan banget. Lu kalau perhatiin film-film belakangan yang gue review gitu ya, misalnya Malam Keramat anjing gitu kan, kayak gue kagak bisa lihat apa-apa tuh, anjing hitam doang tuh satu film gitu, biru butak, udah gak ada kenyamanan sama sekali ketika gue nonton filmnya. Yang ada Manggiku Sharingan gue keluar lagi tuh nonton film itu tuh. Atau bahkan Hellboy, lu bayangin gue compare deh sama film Hollywood gitu, Hellboy ya emang sampah juga, sampah mampus parah itu film tuh. Nah itu juga sama, ketika adegan gelap itu kan juga horror juga jatuhnya, horror action ya. Itu buset, bener-bener gak ada lighting apa, hitam aja gitu, butek kayak begitu, kayak gak enak sama sekali nontonnya. Nah film ini meskipun banyak adegan malam hari, tapi setiap adegan malam hari selalu ada practical light yang dimasukkan untuk menambah lightingnya, jadi nyaman sekali. Contoh nih, dia adegan-adegan terakhir film ini ketika Sujiman lagi berantem sama setannya nih kayak di kebun gitu ya. Dan menurut gue itu kan harusnya gelap banget nih, malam di kebun, tapi tetap ada obor-obor yang diletakkan secara teratur supaya nambah depth, jadi nyaman sekali nontonnya. Bahkan ada satu scene yang sengaja sekali obornya tuh dijatuhin, jadi apinya makin gede, dan ketika api makin gede ya pencahayaannya jadi makin enak lagi kita ngelihatnya. Dan menurut gue itu salah satu scene yang kreatif yang jadi ada fungsinya gitu, ngejatuhin obor supaya apinya jadi kayak nyata sekali filmnya. Itu yang gue suka sih. Dan masih ngomongin visual, yang paling jadi juara di film ini adalah prostetik. Nah ini dia yang dari awal gue udah ngomongin, prostetiknya bisa gue kasih 11 jempol, gue kasih nih sampai jempol kaki nih gue kasih lihat. Ya keren banget, gue akuin ya. Jadi memang dari segi gore brutal darahnya tuh ya, kalau lu emang pecinta gore, ini luar biasa menurut gue. Karena lu bisa ngelihat bahkan dari bayinya pun ya, bayi Sumala yang ketika baru lahir dan itu buruk rupa, itu jijik mampus. Gue kayak gitu, gue kayak anjing lah, ini gila banget. Makanya bocil kalau nonton ini gila sih, sakit sih orang tuanya kalau kasih lihat kayak beginian gitu. Ya menurut gue yang kayak bayinya si Sumala itu kayaknya dikasih visual efek tambahan deh. Memang masih kerasa sih ya, namanya juga Indonesia, kita jangan compare juga sama Hollywood kalau ngomongin CGI ya. Tapi ya menurut gue untuk kategori Indonesia tuh udah cukup lumayan lah gitu ya. Apalagi memang praktikal efeknya juga cukup mendominasi gitu. Misalnya kayak ada yang keblek khususnya keluar, ngilu gitu ngeliatnya, kayak ada satu yang tenggelam di sumur, pas ditemuin udah bengkak
bengkak gitu, mukanya udah biru. Aduh, itu bener-bener kayak udah kayak ini mati tenggelam, kerasa banget gitu. Atau misalnya ada yang pala-palanya ditusuk jadi tusuk pentol gitu. Atau bahkan ada satu scene juga Kumala ketika lagi makan-makan sama orang tuanya, tiba-tiba dia naik ke atas meja terus kencing gitu ya. Ya, gue yakin itu juga terinspirasi dari Exorcist 19U3, itu the OG. You're gonna die up there. Di film ini juga lagi-lagi pakai reference dari film The Shining. Here's Johnny. Kelamaan yuk. Lagi-lagi ada scene-nya di sini. Ya, referensinya banyak ngikutin film horor luar, jadi nggak masalah. Dan salah satunya yang kencing ini tadi tuh. Yang kencing itu menurut gue juga salah satu itu practical effect gitu kan. Nggak mungkin si Michael Rose kencing beneran di atas meja di situ kan. Bahkan ya salah satunya adalah ya ini prostetik mukanya si Sumala ini. Keren banget men, itu creepy banget. Pertama kali dia muncul secara jelas dikasih lihat itu lewat pintu lemari gitu dia buka. Dan itu cara jalannya si Michael Rose keren banget itu. Dan makeup itu rambutnya bener-bener kayak jenong gitu kan di atasnya sini kan. Jadi nggak ada rambutnya, terus saraf-sarafnya tuh kelihatan setan banget sih, bener-bener kayak anak iblis yang buruk rupa. Cuma lagi-lagi sayangnya tuh sound effect sama scoringnya tuh ganggu banget. Kayak setiap kali ada Sumala tuh selalu pakai suara-suara kayak malah jadi kayak Gollum di Lord of the Rings gitu, yang memang itu kan creature gitu, monster, suaranya kayak begitu gitu. Kalau gue sih jadi nggak takut, malah jadi ya monster biasa aja gitu loh. Kalau misalnya nggak pakai suara, cuman ngeliatin senyum gini, itu pasti creepy mampus. Padahal kalau kita ngomongin dari segi acting, Michaela Rose amazing. Semoga kamu nonton video aku ya, Michaela Rose ya. Aduh, jadi gue tuh sebenarnya udah sempat ngobrol sama Michaela Rose guys ya. Gue impress banget, dia punya karisma yang luar biasa. Cuman pal dari ngobrol ya, kita sesama orang introvert, gue tahu. Cuman kayak ketika dia tampil tuh kerasa dia bisa mengeluarkan auranya dengan sangat-sangat luar biasa. Dan kerasa ketika nonton film ini, gila, bocil mana lagi umur 12 tahun bisa meranin dua karakter yang kontras gitu, Sumala, Kumala. Bahkan ada satu scene ketika dia dicambuk, itu ada di trailer juga. Gue sampai nanyain ketik sama si Michaela Rose tuh, ini dicambuk tuh kerasa sakitnya tuh kayak beneran atau gimana tuh? Itu ketika dia sampai teriak, sampai bergetar badannya tuh ketika dicambuk tuh, itu kayak dicambuk beneran. Dan Michaela Rose juga ngomong ke gue, itu kayak rasa sakitnya tuh ketika lagi syuting tuh kayak beneran, kayak dicambuk beneran. Dia udah menjiwai sampai seperti itu, makanya actingnya bisa kayak gitu. Keren banget sih, luar biasa. Sayangnya ya aspek-aspek teknis yang menurut gue cukup bagus, kayak dari practical, visualnya, dari segi actingnya menurut gue cukup bagus. Tapi sayangnya plot ceritanya sih nggak berkembang gitu ya. Lagi-lagi dari awal ke pertengahan oke lah cerita kayak begini, tapi akibatnya apa gitu, nggak ada kompleksitas lagi, nggak ada eksplorasi lagi ceritanya. Bener-bener kayak cuman nasib dari satu karakter yang melakukan kesalahan, dia terima nasibnya, musibah, selesai gitu ya. Tipe cerita old school. Dan emang yang bikin ini parah sih ya karena ngambilnya dari thread viral Twitter lagi-lagi dari situ doang. Jadi ya nggak bisa dieksplor lagi, cerita mentok, stuck di situ. Paling gampang compare aja sama cerita rakyat yang emang udah bagus, kayak Timun Mas deh. Lu tahu cerita Timun Mas kan? Lutung Kasarung, Sangkuriang, ya lu you name it lah. Cerita-cerita kayak gitu at least masih ada cerita yang bisa dieksplor dibandingkan lu cuman ngambil dari thread viral Twitter. Jadi kayak udah cuman dari pertengahan film sampai ke bagian akhir ketebak gitu doang ceritanya. Dan ya udah cuman ngandelin gore-gore, action, brutal yang grande aja horornya. Ya kalau lu penikmat gore lu bakal bisa menikmati. Tapi kalau buat gue kayak bosen, capek, ngantuk aja udah lemes gitu, kayak udahlah paling begini doang gitu. Mungkin untuk file score dari gua untuk film ini adalah 5,7/10 alias masih di sampah ya. Mohon maaf, menurut gua hampir bisa nyampe dikurang di 6, tapi ya plot sih yang paling parah di plotnya tuh. Kayak gak ada yang bisa gue nikmati dari plotnya, jujur aja gitu. Tapi aspek teknisnya untungnya masih sangat-sangat baik. Jadi masih bisa dinikmati kalau misalnya lu suka gore. Itu aja. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda seputar film Sumala, tulis di kolom komentar biar kita bisa debatin di kolom komentar. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.